Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emeralda Neta Putri dengan NPM 15230015991. Mahasiswa semester 4 Program Studi D4 Teknik Konstruksi Universitas Pekalongan. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang sering terjadi pada konstruksi baja. Walaupun baja sering dianggap sebagai bahan yang kuat dan tahan lama, ternyata masih banyak masalah yang bisa muncul kalau kita tidak merencanakan dan mengerjakannya dengan baik. Mari kita bahas satu persatu. Masalah pertama, sambungan yang kurang baik. Dalam konstruksi baja, sambungan adalah bagian penting yang menyatukan elemen-elemen seperti balok, kolom, atau rangka atap. Sambungan bisa menggunakan baut, mur, atau pengelasan. Nah, seringkali justru di bagian ini terjadi masalah serius. Misalnya pengelasan yang tidak sempurna, bisa saja pengelasan dilakukan terlalu cepat, tidak merata, atau tanpa mengikuti prosedur. Akibatnya, sambungan menjadi lemah dan bisa retak. Kadang juga terjadi pengelasan saat kondisi tidak mendukung, seperti saat hujan yang membuat hasil las menjadi berpori. Selain las, masalah juga bisa muncul dari sambungan baut. Kalau baut dikencangkan terlalu kuat atau terlalu longgar, sambungan bisa longgar atau bahkan patah. Bahkan ada kasus di mana jenis baut atau mur yang digunakan tidak sesuai standar proyek. Kalau hal ini tidak dicegah, maka sambungan bisa jadi titik paling lemah dari struktur baja, dan ini sangat berbahaya. Untuk menghindari hal ini, pengelasan harus dilakukan oleh tukang las yang sudah profesional atau terlatih sesuai standar. Pemasangan baut juga harus dicek menggunakan alat khusus seperti kunci torsi. Dan tentu saja, semua bahan sambungan harus dicek dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis. Masalah yang kedua yaitu korosi atau karat. Masalah lain yang sering muncul adalah korosi, atau yang biasa kita sebut adalah karat. Ini terjadi karena baja bersifat reaktif terhadap udara lembab atau zat kimia. Misalnya pada bangunan di daerah pantai atau pabrik kimia bisa jadi cepat berkarat kalau tidak dilapisi dengan cat pelindung. Karat ini akan mengikis baja secara perlahan, membuatnya lebih tipis, dan akhirnya tidak bisa menahan beban seperti semula. Kalau kita tidak rajin merawat baja, catnya bisa melupas dan korosi pun mulai menyerang. Ini bisa sangat berbahaya, terutama untuk struktur besar seperti jembatan atau gedung bertingkat. Untuk mencegah korosi, baja harus dicat dengan cat anti karat. Bisa juga menggunakan metode galvanisasi atau melapisi baja dengan seng. Selain itu, harus ada jadwal perawatan rutin, seperti pengecekan dan pengecatan ulang. Masalah ketiga adalah kesalahan desain struktur. Masalah berikutnya datang dari desain awal bangunan. Kadang struktur baja yang dirancang ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata yang di lapangan. Misalnya, ukuran profil baja terlalu kecil atau menahan beban, ukuran profil baja terlalu kecil untuk menahan beban, atau dalam desainnya tidak diperhitungkan beban tambahan, seperti beban angin kencang atau gempa. Selain itu, sambungan sering dianggap kuat begitu saja tanpa dihitung secara detail. Padahal sambungan juga harus masuk dalam perhitungan struktur. Kalau tidak, maka struktur bisa tidak stabil atau bahkan roboh. Untuk menghindari hal ini, desain struktur harus menggunakan software perhitungan yang sesuai seperti SAP 2000, ETABS, atau Tekla. Kemudian hasil desainnya juga harus ditinjau dan dikoreksi oleh dosen, insinyur struktur, atau konsultan yang sudah berpengalaman. Dan tentu saja semua desain harus mengikuti standar yang berlaku seperti SNI 1729 atau SNI 1729.2 2020 tentang struktur baja.
Masalah keempat yaitu kualitas material yang tidak sesuai. Masalah lainnya adalah kualitas baja yang digunakan. Di lapangan, kadang ditemukan baja yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Baja tersebut bisa saja tidak memiliki sertifikat, kekuatannya tidak memenuhi standar, atau mudah patah karena komposisi logamnya buruk. Kalau baja yang digunakan palsu atau kualitas rendah, struktur bangunan bisa gagal meskipun desain dan pemasangan sudah benar. Untuk menghindari hal ini, kita harus membeli baja dari distributor resmi dan terpercaya. Selain itu, material baja perlu diuji di laboratorium, misalnya dengan uji tarik atau uji impak, agar kita yakin bahwa baja tersebut kuat dan sesuai dengan standar. Masalah kelima adalah kesalahan saat pemasangan. Masalah terakhir adalah kesalahan saat proses pemasangan atau erection di lapangan. Walaupun desain dan material sudah baik, tapi kalau pemasangan dilakukan sembarangan tetap saja bisa bermasalah. Contohnya, rangka baja bisa dipasang dengan posisi yang salah karena tukangnya tidak bisa membaca gambar kerja. Bisa juga pemasangan tidak dilakukan dengan urutan yang benar, atau tanpa menggunakan alat bantu seperti kren, level, atau water pass. Kesalahan seperti ini biasa membuat struktur tidak simetris, tidak seimbang, atau bahkan miring. Ini berbahaya apalagi untuk bangunan tinggi. Solusinya adalah menggunakan tenaga kerja yang sudah terlatih dan memahami prosedur pemasangan baja. Harus ada pengawasan ketat dari mandor atau teknisi serta dilakukan pengecekan setiap tahap pemasangan. Nah, dari semua penjelasan tadi, kita bisa tahu bahwa konstruksi baja memang kuat dan cepat dibangun, tapi tidak bebas dari masalah. Masalah yang sering terjadi bisa berasal dari sambungan, korosi, kesalahan desain, mutu baja yang buruk, dan kesalahan pemasangan. Semua ini bisa dicegah kalau kita mau bekerja dengan hati-hati, mengikuti standar, dan selalu mengutamakan keselamatan kerja. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, terutama yang sedang belajar tentang struktur baja. Saya Emerald Nada Putri dengan NPM 15230011591 dari D4 Teknik Konstruksi Universitas Pekalongan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstruksi.